datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera dan berbudaya tapi pun. Sahabat PKK Kota Metro, jumpa lagi dengan saya Ika Yuniarti di acara podcast PKK Talks for Metro Ceria. Bincang-bincang penuh manfaat. Sahabat PKK Kota Metro, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 yang lalu, Kota Metro telah melaksanakan pencanangan sebagai kota literasi. Dan pencanangan ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung visi dan misi Kota Metro, yaitu terwujudnya Kota Metro berpendidikan, sehat, sejahtera, dan berbudaya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar topik literasi, dan kita akan berbincang sampai dengan bagaimana peran dari PKK dalam memperkuat literasi sampai di level kecamatan dan kelurahan. Namun sebelum kita mulai perbincangan kita, mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma. Demikianlah tadi kita sama-sama menyaksikan sekilas tentang aktivitas di kelurahan perpustakaan Kelurahan Mulyojati. Nah, untuk itu telah hadir di studio bersama kita Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Metro Barat sekaligus Bunda Literasi Kecamatan Metro Barat. Kita sapa dulu Ibu Evi Marlina. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Ika, terima kasih. Terus beraktivitas ya Bu? Insya Allah. Beberapa program PKK dan juga penguatan literasi ya. Betul. Khususnya di Kecamatan Metro Barat. Yeah. Tadi kita telah bersama-sama menyaksikan tayangan video, menarik sekali ya Bu. Ternyata banyak sekali aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan ya, tidak hanya sekedar membaca dan menulis ya. Yeah. Artinya literasi ini kan bicaranya bukan hanya tentang bagaimana membaca dan menulis, tapi juga kemampuan individu untuk mengolah informasi dan juga pengetahuan untuk kecakapan hidup. Betul, Nah, Bu Ika. yang ingin saya tanyakan Bu, untuk PKK sendiri, apa saja sih program unggulan dari tim penggerak PKK Kecamatan Metro Barat secara umum dan nanti khususnya yang mendukung dengan literasi? Silakan Bu disampaikan. Ya, terima kasih Bu Ika atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada awal ini perlu kami sampaikan bahwa program unggulan PKK di wilayah Kecamatan Metro Barat itu di bidang kesekretariatan kami menggiatkan program Wakuncar, waktu kunjung cari data dan informasi, dan juga menggiatkan pembentukan kelompok-kelompok dasawisma baru di setiap kelurahan se-Kecamatan Metro Barat. Kemudian untuk Pokja 1
kami menggiatkan program tabungan hati yang di setiap kelurahan ini berbeda-beda namanya. Di Kelurahan Ganjar Asri itu dinamai dengan Halte Sodako, dan itu kegiatannya berlangsung di hari Jumat pagi. Kemudian di Kelurahan Ganjar Agung itu Ahad Berkah karena dilaksanakan pada hari Minggu, dan untuk Kelurahan Mulyo Jati dan Mulyo Sari juga dinamakan Jumat Berkah karena dilaksanakan di hari Jumat. Nah, untuk program unggulan di Pokja 2, kami menggiatkan kelompok-kelompok UP2K dan juga menggiatkan program literasi seperti yang pada saat ini akan kita angkat, temanya tentang perpustakaan kelurahan. Dan di Pokja 3 kami sesuai dengan program yang dicanangkan oleh PKK Kota Metro, kami menggiatkan program Arseti, Arisan Sedot Tinja dan Bank Sampah. Dan di program di Pokja 4 kami menggiatkan percepatan penurunan angka stunting yang ada di wilayah Kecamatan Metro Barat. Demikian Bu Ika program-program unggulan PKK yang ada di wilayah Kecamatan Metro Barat. Jadi memang banyak sekali ya Bu program-program unggulan dari PKK Ya, Kecamatan Metro Barat. Tadi ada Arseti, ada Bank Sampah, Wakuncar juga ya Bu ya. Dan Wakuncar. salah satu yang tadi disebutkan kan ada program terkait literasi ya, khususnya Betul, di menggiatkan perpustakaan program. Kelurahan Mulyo Jati tadi. Nah, Betul. ini mengapa literasi khususnya perpustakaan Kelurahan Mulyo Jati ini menjadi salah satu program unggulan Bu di tim penggerak PKK Kecamatan Metro Barat? Iya, program literasi tentunya berkaitan erat ya dengan perpustakaan, karena sebagaimana kita ketahui literasi itu adalah kemampuan dan keterampilan yang dalam membaca, menulis, kemudian berbicara dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk mencapai kemampuan dan keterampilan itu tentunya membutuhkan ilmu ya Bu Ika gitu. Dan ilmu itu dapat diperoleh dengan membaca buku-buku yang kreatif, yang inovatif begitu. Dan itu tersedianya ada di perpustakaan kelurahan. Oleh karena itu harapan saya pada kesempatan ini mengangkat tema perpustakaan kelurahan dengan harapan perpustakaan kelurahan Mulyo Jati terutama setelah sekian 13 tahun berdiri itu sudah dapat menorehkan prestasi di tingkat kota Metro maupun sampai dengan Provinsi Lampung gitu. Jadi harapan saya dengan mengangkat tema perpustakaan Kelurahan Mulyo Jati ini dapat menjadikan motivasi perpustakaan kelurahan lain khususnya di Kecamatan Metro Barat dan perpustakaan kelurahan lainnya sekota Metro pada umumnya. Demikian Bu, maka mengapa saya mengangkat perpustakaan kelurahan ini untuk menjadikan motivasi dan percontohan untuk perpustakaan kelurahan. Jadi memang menarik sekali ya Bu kalau bicara literasi, karena kalau bicara literasi itu kan tidak hanya sekedar membaca dan menulis ya, tapi kita juga lebih mengedepankan yaitu kemampuan individu dalam mengolah informasi dan juga pengetahuan untuk digunakan sebagai bekal kecakapan hidup. Makanya tadi sempat itu yang menjadi program unggulan, karena itu nanti dampaknya juga akan meningkatkan kesejahteraan. Betul, kita bicaranya di level tidak hanya level individu ya, tapi keluarga, sekolah dan juga masyarakat. Nah, untuk yang tadi Bu Kelurahan Mulyo Jati kan perpustakaan kelurahannya sudah sangat aktif ya. Tadi kita lihat bersama di tayangan tadi. Banyak dikunjungi, tidak hanya oleh anak-anak sekolah ya, tapi juga menjadi pusat kreativitas ya bagi ibu-ibu yang memang ingin meningkatkan literasinya dan juga sekaligus mempraktekkan ya apa yang mereka dapat. Nah, kalau di perpustakaan Kelurahan Mulyo Jati ini sendiri apa saja Bu yang membedakan dari perpustakaan-perpustakaan yang lain? Ya, yang pertama membedakan perpustakaan kelurahan dengan atau yang spesial lah dari perpustakaan Kelurahan Mulyo Jati. Kelurahan Mulyo Jati ini spesialnya di mana gitu?
Yang pertama itu Bu Ika, sumber daya manusia pengelolanya yang begitu tulus ikhlas menurut saya ya, setelah sekian 13 tahun berdiri perpustakaan ini dapat mengelola perpustakaan Kelurahan Mulyajati sehingga bisa menorehkan prestasi di tingkat kota metro maupun di Provinsi Lampung. Kemudian kedua, di perpustakaan Mulyajati menyediakan koleksi buku yang lebih dari 1.700 buku, sehingga sudah sangat bervariatif buku-bukunya dan dengan judul-judul yang menarik, sehingga ini menjadi spesial untuk perpustakaan Kelurahan Mulyajati. Kemudian yang ketiga, di perpustakaan Kelurahan Mulyajati juga terdapat fasilitas umum seperti sudah ada wifi Bu Ika, kemudian wifi. Jadi untuk koneksi internet betul, sudah nggak masalah ya, karena Bu, di perpustakaan Kelurahan Mulyajati ini terdapat pojok komputer sebanyak 3 unit yang bisa dimanfaatkan oleh kalau selama ini adalah digunakan untuk belajar komputer bagi ibu-ibu. Jadi gitu. ibu-ibu Jadi juga supaya sudah dipastikan yang datang di perpustakaan Kelurahan Mulyajati itu sudah nggak gaptek komputer lagi ya. Okay. Kemudian ada sistem keamanan dengan CCTV. CCTV juga terpasang Ibu ya? Ya, sudah ada CCTV. Kemudian media elektronik seperti TV, laptop dan komputer. Kemudian di perpustakaan Kelurahan Mulyajati ini untuk jumlah pengunjung per hari itu bisa rata-rata mencapai 30 orang. 30 orang itu terdiri dari anak-anak ya, sekolah ya, anak-anak khususnya. Kemudian anak-anak sekolah ya, anak-anak dari pondok pesantren yang ada di sekitar, dan ibu-ibu yang banyak karena di situ ada ruang kreasi, mereka bisa belajar keterampilan. Jadi ibu-ibu dan kelompok-kelompok tani, karena di perpustakaan Kelurahan Mulyajati juga menyediakan buku-buku tentang pertanian yang para petani bisa belajar. Kelompok wanita tani juga banyak yang berkunjung. Hampir 30 ya rata-rata 30 kunjungan per hari perpustakaan gitu. Kelurahan Mulyajati. Jadi kalau tadi perpustakaan Kelurahan Mulyajati ini bisa dibilang sudah lengkap ya dari sisi fasilitas umumnya, alhamdulillah, yang sudah dari mulai berdiri sepanjang 13 tahun ini punya komitmen yang kuat ya, dan betul. itu terlibat secara langsung ya Bu, artinya pemberdayaan masyarakat di situ juga sangat kelihatan ya, artinya tidak hanya dikelola oleh kelurahan tapi juga masyarakat ikut mengelola, itu yang terkait dengan SDM pengelola. Kemudian tadi koleksi buku ya sampai 1.700 ya Bu ya. Jadi sudah lumayan komplit ya itu koleksi-koleksinya, mungkin dari mulai ada bacaan yang terkait dengan pengetahuan dasar. Kemudian tadi mungkin banyak diminati juga karena ibu-ibu bisa belajar ya bagaimana cara misalnya tutorial tentang memasak, kemudian membuat keterampilan. Jadi memang untuk koleksi sudah tidak diragukan lagi Bu ya. Kemudian fasilitas pendukung ada CCTV, komputer, wifi ya untuk koneksi internet. Kemudian secara ruangan juga pasti sudah nyaman ya tadi kalau dilihat ya. Artinya ruang kreasi dengan ruang membaca dibedakan. Ke ruang kreasi tadi yang salah satu yang mungkin jadi menarik ya ketika ibu-ibu kunjungan ke perpustakaan tidak hanya membaca tapi di ruang kreasi mereka bisa langsung mempraktekkan. Nah, tadi bicara tentang koleksi Bu yang 1.700 buku itu selama ini bagaimana Bu cara mendapatkan koleksi buku sampai bisa sebanyak itu? Oh iya. Untuk mendapatkan koleksi buku itu pengelola perpustakaan Kelurahan Mulyajati mempromosikannya melalui media sosial. Kemudian juga ada bantuan berkomunikasi dengan masyarakat, maka akan ada mendapatkan bantuan secara pribadi juga dari masyarakat banyak. Kemudian bantuan rutin buku-buku dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Dinas daerah Kota Metro. Juga ada ya. Ya.
Kemudian ada juga bantuan dari Bunda Literasi Kota Metro. Terima kasih Bunda Literasi Kota Metro Dukungan yang dari sudah tim penggerak PKK Kota Metro juga Betul. sudah sangat kuat sekali ya Bu, Iya. dalam rangka membangun literasi di bantuan Kecamatan dengan Teguh adanya Barat. bantuan buku-buku, kemudian dari bantuan buku-buku juga dari forum dan komunitas literasi seperti Kampung Literasi yang ada di Kota Metro. Juga ada bantuan juga dari bantuan buku-buku dari instansi pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan Metro Barat. Jadi semua sudah bergerak ya Bu, artinya Amin, alhamdulillah. pemerintah melalui dinas, kemudian Betul. PKK, kemudian dari Komunitas-komunitas dan dan forum-forum. mungkin masyarakat juga ya yang karena memang melalui medsos jadi lebih banyak Betul, ya ya. yang bisa berperan serta menyumbangkan buku ya. Jadi Iya. memang benar-benar ini berbasis pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan ya. masyarakat. Nah, kalau untuk program kerja dari Perpustakaan Kelurahan Mulyajati sendiri apa saja Bu? Dengan telah banyaknya tadi koleksi buku, Iya. kemudian ketersediaan sana prasananya sudah sangat mendukung. Jadi program kerjanya bagaimana Bu? Ya, Perpustakaan Kelurahan Mulyajati merencanakan program kerja itu dibuat dalam 3 jangka waktu. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Oh, jadi bicaranya sudah ini ya Iya, betul. kayak Alhamdulillah ya. SDN, SPJMD kita kan ada yang sifatnya jangka panjang, 5 tahunan, kemudian Betul, beda Bu lagi Ika. 6 tahun. Jadi sudah ini ya Bu ya, secara Iya. perencanaan sudah matang juga nih. Apa saja Bu itu? Jangka program kerjanya? pendek ini ya untuk jangka pendek atau jangka awal itu memperkenalkan Perpustakaan Kelurahan Mulyajati pada sekolah-sekolah, kepada masyarakat, di kelompok-kelompok PKK, di kelompok tani, kelompok wanita tani, dan kelompok-kelompok usaha rumahan dengan cara mengundang secara berkala. Jadi jadi memang rutin. pengelolanya ini aktif gitu, mengundang secara berkala, mengingatkan bahwa ini waktu kunjung ke perpustakaan kelurahan gitu. Jadi dengan cara mengingatkan secara berkala untuk berkunjung ke perpustakaan Itu melalui kelurahan. medsos atau ada WA group atau seperti apa? Ada melalui WA group WA ya group. gitu. Kemudian Dibangun kalau WA untuk group. ke sekolah-sekolah mungkin melalui surat ya gitu untuk kepada pihak sekolah bahwa mengingatkan jadwalnya sekolah ini, Kunjungan, ya. pondok pesantren ini pada hari apa setiap bulannya gitu atau setiap minggunya itu. Dan perpustakaan kelurahan ini memang buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu, Senin sampai Sabtu. dari jam 8 sampai jam 3 sore. Dan itu artinya kalau pada saat hari kerja dari Senin sampai Jumat atau Sabtu itu memang anak-anak sekolah yang di seputaran perpustakaan sering ya berkunjung Betul, ke situ ya Bu. iya, Karena memang tadi sering. jam bukanya kan dari jam 8 sampai dengan jam 3 sore. Jadi memang pas dengan Pengunjung. jam sekolah. Dan juga mungkin kalau di hari Sabtunya Bu yang berkunjung lebih banyak dominan ibu-ibu atau seperti apa? Sabtu ini Sabtu. dominannya ibu-ibu ibu-ibu. yang Kalau ibu-ibu yang Sabtu ingin ya. keterampilan, belajar keterampilan Sabtu. gitu. Kebanyakan kalau di hari Sabtu ini ibu-ibu. Terus program jangka pendek ini juga Perpustakaan Kelurahan Mulyajati mengadakan lomba untuk anak-anak tingkat SD sampai dengan TK dan SD ya, berupa mewarnai dan menggambar, dan itu dijadikan ajang juga sosialisasi bahwa Perpustakaan Kelurahan Mulyajati sudah dibuka. Ini untuk awal jangka pendek ya gitu. Jadi mengenalkan kepada masyarakat. Nah, untuk jangka menengah ini melakukan pembinaan ke ibu-ibu kelompok PKK, kelompok tani gitu. Dengan cara mendorong secara berkesinambungan untuk memanfaatkan buku-buku yang ada di Perpustakaan Kelurahan Mulyajati sebagai referensi untuk menambah penghasilan keluarganya ya gitu, dengan belajar mungkin keterampilan atau apa, sehingga hasilnya nanti bisa dijual dan bisa menambah pendapatan keluarganya. Kemudian juga di program menengah ini untuk SDM pengelola itu sering mengirim pustakawannya untuk pengelolanya ini
untuk mengikuti pelatihan atau seminar-seminar yang materinya atau topiknya terkait dengan perpustakaan. Nah, untuk jangka panjang ini berencana Perpustakaan Kelurahan Mulyajati ini bekerja sama dengan penerbit swasta maupun nasional dalam bentuk kegiatan bersama seperti mungkin bedah buku penerbit, kemudian promo buku baru, kemudian bazar-bazar buku murah gitu. Kemudian yang kedua juga bekerja sama dengan instansi swasta maupun pemerintah dalam rangka penambahan koleksi buku yang ada di Perpustakaan Kelurahan Mulyajati, sehingga harapannya Perpustakaan Kelurahan Mulyajati bisa lebih representatif lagi ke depannya gitu. Jadi luar biasa sekali ya, tadi bicara program, sudah ada program jangka pendek, jangka menengah, sampai dan jangka panjang. Dan tadi sempat Ibu sampaikan ya bahwa program ini meliputi tadi dari sisi penguatan perpustakaan kelurahan sendiri, betul, yaitu ya. pengelolanya dikuatkan dengan cara mengikuti berbagai pelatihan, pelatihan, seminar. Jadi yang dikuatkan pengelolanya ya. Jadi kalau Betul, pengelola ya. sudah kapasitasnya sudah bagus, otomatis nanti pelayanan di Betul, perpustakaan ini iya. pasti bisa Lebih. benar-benar menarik masyarakat untuk selalu datang sesuai dengan Iya. tadi jadwal kunjungan ya. Kemudian ada juga tadi melibatkan pihak pemerintah, kemudian para penerbit ya, Iya. untuk kemudian melakukan berbagai aktivitas. Nah, ini tadi sempat disebutkan ada keterlibatan juga ya Bu, atau peran dari pemerintah daerah. Nah, ini bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana sih peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dari perpustakaan kelurahan ini Bu? Iya, peran pemerintah daerah Kota Metro kepada Perpustakaan Kelurahan Mulyajati banyak sekali, dan pada kesempatan ini saya menyampaikan amanah dari pengelola Perpustakaan Kelurahan Mulyajati mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapeda Kota Metro yang telah memfasilitasi dan memenuhi apa yang menjadi usulan-usulan Perpustakaan Kelurahan Mulyajati melalui Musrenbang, Musyawarah Rencana Pembangunan di tingkat kelurahan sampai dengan Kota Metro. Ini terbukti Bu Ika, dengan Perpustakaan Kelurahan Mulyajati sudah memiliki gedung sendiri, kemudian sudah ada penambahan teras dan ruang kreasi di Perpustakaan Kelurahan Mulyajati, kemudian tersedianya fasilitas umum seperti tadi wifi, kemudian sistem keamanan CCTV, kemudian media elektronik, ada TV, kemudian ada laptop, ada komputer yang sebanyak 3 unit yang bisa digunakan untuk pengadministrasian peminjaman buku. Jadi sudah menggunakan itu untuk pengelolanya, untuk peminjaman bukunya menggunakan laptop dan komputer, kemudian sarana dan prasarana perpustakaan ya semuanya tentunya ada peran pemerintah sangat besar di situ. Itulah bukti-buktinya bahwa makanya pengelola tetap pesan terima kasih kepada Bapeda Kota Metro yang sudah memenuhi, memfasilitasi ya usulan-usulan yang sudah diusulkan oleh Perpustakaan Kelurahan Mulyajati. Jadi memang kalau lihat peran pemerintah itu sudah bisa dibilang dari hulu sampai hilir ya Bu ya, dari perencanaan, berdiri karena ya. tadi melalui proses musrenbang ini ada usulan terkait dengan peningkatan kapasitas dari perpustakaan dalam bentuk tadi ya ada pembangunan sarana-prasarana, gedung, dan itu sudah memang berproses ya, mulai dari musrenbang kelurahan, kecamatan hingga sampai akhirnya diimplementasikan ya Bu ya. Dan juga kemudian di tataran berikutnya tadi sudah disebutkan juga ya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah juga turut berperan dalam melakukan pembinaan ya, dan juga penambahan koleksi. Jadi memang dukungannya sudah sangat banyak ya dari pemerintah daerah. Oke, terima kasih. Kemudian kalau keterlibatan masyarakat sendiri Bu, tadi kan sudah sempat disebutkan ya bahwa pengelola juga terlibat secara aktif. Kemudian dukungan dari masyarakat. Nah, ini spesifiknya seperti apa Bu? Dukungan masyarakat di Perpustakaan Kelurahan Mulyajati. Dukungan masyarakat kepada Perpustakaan Kelurahan Mulyajati ini dapat dilihat dari kunjungan
pengunjung ke perpustakaan Kelurahan Mulyajati itu ya mungkin agak bisa mencapai 30 orang itu, tapi mungkin di masa pandemi kemarin ya agak surut ya gitu. Tapi ini mulai lagi, sudah mulai ramai lagi gitu. Bisa mencapai 30 sampai 40 orang berkunjung ke perpustakaan Kelurahan Mulyajati dalam sehari. Kemudian keterlibatan masyarakat juga swadaya masyarakat ya. Jadi bisa kita lihat di sini ada hasil keterampilan dari ibu-ibu yang belajar keterampilan di ruang kreasi perpustakaan Kelurahan Mulyajati. Ini berupa pengolahan limbah plastik dari bungkus minuman instan, kemudian ini bunga dari kresek. Oh, ini cantik sekali. Plastik kresek, ya ini tempat kue. Plastik kresek ya. Ya ini plastik kresek. Kalau sekilas nggak menyangka ya kalau ini dihasilkan dari hasil daur ulang ya atau pengolahan limbah ya. Ini nah di plastik ini kresek ibu-ibu jadi belajar seperti ini. belajar di ruang kreasi perpustakaan. Nah hasil ini kreasi ini alhamdulillah ada yang membeli. Dan ini juga ya, dipasarkan juga ya. Ada yang membeli dan hasilnya itu secara sukarela mereka sumbangkan untuk penambahan sarana dan prasarana di perpustakaan Kelurahan. Jadi itu termasuk kelurahan. Bentuk dukungan tadi ya, peran swadaya masyarakat. Tidak hanya berkunjung, tapi juga setelah berkunjung kemudian ke ruang kreasi tadi mengaplikasikan pengetahuan yang didapat, hasilnya seperti ini kemudian dipasarkan dan alhamdulillah hasil pemasarannya juga bisa disisikan untuk ini juga ya, untuk penambahan sarana dan prasarana seperti meja, kursi begitu. Nah kalau misalnya ada yang berminat Bu untuk memperoleh produk-produk ini langsung datang ke bisa langsung ke perpustakaan Kelurahan Mulyajati. Di sana memang kebetulan pengelolanya juga tutornya untuk pembuatan ini, jadi bisa pesan langsung ke sana. Di sana juga dipajang hasil-hasil ini, bukan ini saja Bu Ika, ada kotak pensil, banyak variasi produk ada kotak pensil, ada tas juga. Jadi ini sampelnya hanya 3 ya. Bunga-bunga, ada tas, ada dompet, wadah ya Bu ya, tempat kue. Ya. Nah sobat PKK, apabila ada yang ingin berminat mendapatkan produk-produk cantik ini, bisa langsung berkunjung ke perpustakaan Kelurahan Mulyajati. Dijamin nanti ada banyak berbagai variasi produk. Betul. Oke, menarik sekali. Iya. Jadi ini kalau dikaitkan dengan literasi ya sudah memang berjalan ya. Artinya sudah dimulai dari membaca, kemudian mengaplikasikan apa yang diperoleh, kemudian bisa menghasilkan produk kreasi, yang memang bisa menunjang pendapatan keluarga, untuk membantu dan juga pada akhirnya diharapkan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Betul, Bika. Nah, kalau untuk cara menarik minat tadi Bu ya, salah satunya kan tadi sempat ada berbagai kegiatan, tadi ada lomba. Kemudian mungkin dengan ruang kreasi ini juga termasuk cara untuk menarik minat. Ada bentuk-bentuk kegiatan lain Bu yang dilaksanakan di perpustakaan Kelurahan Mulyajati untuk semakin meningkatkan kunjungan ke perpustakaan? Betul. Selain tadi ya kita mengadakan pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu, kemudian juga tempatnya yang nyaman, juga perpustakaan Kelurahan Mulyajati mengadakan bimbingan belajar komputer untuk ibu-ibu. Kemudian juga secara berkala juga setiap pengunjung yang hadir di perpustakaan Kelurahan Mulyajati diajak bersama menonton film-film yang edukatif, karena kita sudah punya media elektroniknya ya. Jadi nonton bareng film-film yang beredukasi itu. Kemudian juga untuk menarik juga kami PKK Kecamatan Metro Barat beserta pemerintah daerah Kecamatan Metro Barat juga
selalu menggandeng, selalu mengajak dan memfasilitasi perpustakaan Kelurahan Mulyajati di setiap event-event yang ada di Kecamatan Metro Barat, seperti misalnya pameran, kemudian bazar-bazar, kegiatan lomba-lomba. Kami selalu menggandeng dan memfasilitasi tampilan perpustakaan Kelurahan Mulyajati. Sehingga diharapkan bajarnya diadakannya rutin atau ada saat atau momen-momen khusus? Ada momen-momen khusus ya, momen-momen khusus. Kemarin seperti di kegiatan bazar PKK di bulan Ramadan itu kami juga bazar PKK digabung dengan bazar di perpustakaan kelurahan. Ada momen-momen khusus yang mungkin nanti dari perpustakaan atau dari penerbit biasa ada yang ingin ini mempromosikan buku-bukunya. Nah, kita fasilitasi untuk tempat dan sarana prasarana lainnya, juga kami menampilkan perpustakaan Kelurahan Mulyajati. Jadi bermacam aktivitas dan kegiatan ya Bu ya tadi, yang salah satunya tidak hanya menarik kunjungan tapi memang nanti diharapkan punya dampak ke masyarakat. Nah, bicara dampak yang dengan 13 tahun sudah berdirinya perpustakaan Kelurahan Mulyajati ini, dampak yang dirasakan nih di masyarakat itu apa saja Bu yang dirasakan? Ya, dengan adanya perpustakaan Kelurahan Mulyajati yang memiliki koleksi buku banyak tadi ya, lebih dari 1.700, kemudian mempunyai fasilitas umum yang nyaman dan aman. Jadi perpustakaan Kelurahan Mulyajati bukan saja hanya sebagai tempat membaca, tapi bisa digunakan juga untuk tempat pembelajaran dan pengembangan potensi diri masyarakat, sehingga perpustakaan Kelurahan Mulyajati juga bisa digunakan untuk yang akhirnya nanti padanya literasi kan berakhirnya nanti akan menuju ke kesejahteraan masyarakat gitu. Dari perpustakaan Kelurahan Mulyajati juga sebagai ruang pembelajaran, ruang konsultasi untuk perpustakaan kelurahan lain yang mungkin ingin belajar seperti itu. Jadi perpustakaan Kelurahan Mulyajati juga membuka diri sebagai tempat konsultasi seputar perpustakaan. Jadi bicaranya sudah perpustakaan itu sebagai tempat inklusif ya, inklusi sosialnya sudah berjalan juga. Yang bertujuannya nanti meningkatkan kesejahteraan. Pada akhirnya dampak yang diharapkan itu tadi ya Bu. Nah ini harapan Ibu sendiri dari dengan adanya perpustakaan Kelurahan Mulyajati ini, harapan kedepannya apa Bu? Ya, harapannya bahwa perpustakaan itu, khususnya perpustakaan Kelurahan Mulyajati, bukan hanya sebagai tempat membaca ya, bisa digunakan sebagai tempat pembelajaran, mengembangkan potensi diri, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Kemudian juga perpustakaan kelurahan khususnya Mulyajati ya tetap mengharapkan bantuan baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta untuk pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan kelurahan supaya perpustakaan Kelurahan Mulyajati lebih maju dan lebih representatif kembali. Jadi ke depan harapannya perpustakaan Kelurahan Mulyajati ini bisa terus berkembang, kemudian menjadi pusat pembelajaran, kemudian bisa juga nanti berfungsi sebagai pusat kreasi ya tadi. Yang mudah-mudahan bisa berdampak pada penguatan literasi dan juga pada akhirnya peningkatan kesejahteraan keluarga. Oke, menarik sekali Bu bincang-bincang kita kali ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan ya Bu, tapi mengingat keterbatasan waktu
kita mungkin akan berjumpa di lain waktu untuk membahas topik selanjutnya. Tapi sebelum berakhir boleh saya berpantun, Bu Ika? Silakan. Jadi memang biasanya kan setiap ada sesi acara ini sekarang pantun ya Bu, biar lebih ada gregetnya. Silakan Bu, pantun ya Bu. Terima kasih Bu Ika. Kalau cakep bilang cakep, kalau bagus bilang cakep, kalau nggak cakep nggak apa-apa, diam aja Bu Ika. Ya, ada pantun dari kami. Pohon waru, pohon trembesi, rindangnya sangat untuk teduhan. Ayo gelorakan semangat literasi. Cakep. Dan mari berkunjung ke perpustakaan. Ya, kemudian ada lagi mantep. Sambal goreng sambal terasi. Cakep. Dimakannya berlauk ikan. Ayo gelorakan semangat literasi. Literasi menuju kesejahteraan. Cakep. Setuju Bu. Terima kasih, salam literasi. Salam literasi. Dan sobat PKK Kota Metro, pada prinsipnya budaya literasi itu harus dikembangkan, dimulai dari keluarga, sekolah, dan juga masyarakat dalam rangka nanti pembelajaran sepanjang hayat, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan juga sumber daya manusia di Kota Metro. Iya, betul Bu Ika. Terima kasih. Dan harapannya ke depan tadi mudah-mudahan seluruh komponen masyarakat bisa bergerak bersama untuk memperkuat budaya literasi di Kota Metro. Kami ucapkan terima kasih Bu sudah bersedia hadir di acara ini, sudah meluangkan waktu untuk share pengalaman dan juga pengetahuan. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin. Sahabat PKK Kota Metro, demikianlah bincang kita kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.